Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanus subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan taklim kita dari kitab Mukhtasar Al-Kabair min Fadilatis Syekh Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman yang ke-18, Al-Kabiratu Al-Hadiyata Asyrata. Macam dosa besar yang ke-11 dari 76 dosa-dosa besar. Sebagaimana telah kita pahami, tanda dosa besar apa? Allah nyatakan besar. Yang kedua, dijelaskan ancamannya, entah dunia maupun akhirat. Kemudian menjadi alasan amal harian tidak dikatakan sempurna bila terhalang dosa-dosa besar. Yang keempat, penyelesaiannya lewat tobat. Sebagaimana menjelaskan amal soleh harian berfungsi bila dosa besar dijauhi, seperti firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, dan seterusnya ayat, jika kamu bisa menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang, nanti amal soleh harianmu akan menjadi penggugur dari dosamu. Berarti kalau kesebalikannya, dosa besar dikerjakan, amal soleh harian nanti bisa mental. Kenapa? Enggak imbang. Sementara penyelesaiannya lewat tobat. Tobat itu berat. Enggak semua orang bisa tobat. Generasi dahulu dikatakan luar biasa baik, bukannya tidak dosa. Generasi dulu dikatakan luar biasa, amat sangat baik, enggak boleh dicela. Permasalahannya bukan karena tidak terperosok pada dosa. Tapi apa permasalahannya? Bila dosa bisa tobat. Karena enggak ada orang yang bisa bebas dari dosa. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak salah.
Kenapa orang dulu sama-sama manusia berpotensi banyak salah, kok dikatakan makhluk terbaik, nggak boleh dicela? Jawabnya, bisa tobat. Kita belum tentu. Apa kalau gitu unsur tobat? Masih ingat? Satu, mengerti ngerinya siksa. Quran, sunnah, dalil yang dibaca tentang siksa paham. Itu cerita tentang ngerinya siksa. Karena banyak orang yang tidak ngerti ngerinya siksa. Mungkin nggak belajar atau nggak paham agamanya atau terhalang oleh dosa. Yang kedua ada rasa ngeri. Kalau siksa mengerikan secara pemahaman mungkin bisa. Tapi rasa ngeri kepada siksa ini berat. Lalu yang ketiga, yakin kecebur neraka. Yang ketiga apa? Yakin kecebur neraka. Kenapa? Dosanya pasti diampuninya belum tahu. Dosanya pasti, tapi diampuninya belum tahu. Makanya mesti kecebur kalau begitu. Karena dosanya mesti, diampuninya belum tahu. Lalu yang keempat, histeris bahkan bisa pingsan. Karena rumongso nggak kuat akan kengerian siksa. Histeris atau pingsan, betul-betul takut. Bisa mendorong kepada pingsan. Kenapa? Karena ngerinya siksa rumongso nggak kuat. Berat nggak kalau gitu? Tobat. Berat sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan, ini kan dosa cilik, paling tak udoni gogrok. Betulkah pemikiran itu? Ini masuk kategori orang yang tasahul. Nyepelek nih. Sementara tasahul nyepelek nih itu berpotensi untuk tidak terampuninya dosa. Bahkan dosa kecil bila tasahul malah jadi dosa besar. Itu bahaya. Ini mukadimah butuh kita sampaikan berkaitan tentang dosa besar. Bagaimana cirinya, bagaimana dampaknya, bagaimana penyelesaiannya sudah jadi mukadimah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-11 apa? Yaitu al-firaru minaz zahfi, melarikan diri dari pertempuran. Salah satu, tolong membacakan ayat dari surah Al-Anfal, bukan ayat yang ke-16 saja, tapi diawali dari ayat yang ke-15. Natafadhal man yaqra'. Awali ya ayyuhalladzina amanu idza fadl. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Di kitab materinya tertulis ayat yang ke-16, pembacaannya, pembahasannya dilengkapi dengan ayat yang ke-15. Kenapa? Berkait. Supaya pemahamannya lebih luas, lebih lengkap, lebih mudah. Ayat yang ke-15, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman maknanya percaya dengan yakin tanpa keraguan.
Secara bahasa begitu. Secara istilah percaya dengan yakin tentang keraguan akan kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang menjadi konsekuensinya. Makanya setiap diri wajib tahu akan kedudukan Allah, yang dari situ dia nanti akan bisa mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Apa kedudukan Allah? Dengan 3 jenis tauhid. Apa 3 jenis tauhid? Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Mana dalilnya disimpulkan 3 macam tauhid? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjelaskan tauhid apa itu? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Menjelaskan tauhid apa itu? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan tauhid apa itu? Uluhiyah. Ada pada Al-Fatihah, Quran terbesar. Tauhid rububiyah dari kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin, pujian milik Allah, Rabbnya alam raya. Rabb di situ maknanya mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Allah satu-satunya Rabb, selebihnya makhluk. Dan makhluk itu pasti lemah. Karena dicipta. Tidak bisa mencipta diri sendiri. Sampai malaikat pun juga lemah. Karena malaikat walaupun perkasa, gaudine pol, gunung saja kelasnya kita ngambil 1 suapan nasi. Wotepol ya. Jadi gunung sing gede ketika malaikat mengambilnya kelasnya suapan nasi. Apa kisahnya? Nabi kita dakwah di Taif, dihinakan pol, datanglah malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Setelah itu dikenalkan. Lalu ditawarkan, bila kamu mau, akan saya timpakan kepada mereka orang yang menghinamu. Itu ketika Allah berfirman, pingsan malaikat. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah. Kemudian tauhid kedua, tauhid asma wa sifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nama Allah menunjukkan kerja, bukan nama semata. Ar-Rahman memberikan rahmat yang luas, bekal. Ar-Rahim memberikan rahmat yang terus sebagai balasan. Maliki Yaumiddin, Allah raja atau yang merajai, tinggal bacanya panjang atau pendek, pada hari kiamat makhluk nanti akan dikumpulkan hina untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang menggunakan rahmat Allah yang luas untuk menghamba, mendapatkan rahmat Allah yang terus, maka di padang mahsyar dia nanti akan dimuliakan. Alam raya hasil ciptaan Allah yang kita setitik kecil di tengah-tengah luasnya alam raya. Bumi yang kita pijak, ini pol. Di tengah-tengah bintang-bintang kelasnya biji jeruk. Kecil kan? Nah, kita seperti apa? Sementara semua bintang berada pada tengkurap langit yang satu. Sementara langit jumlahnya 7, semakin ke atas semakin luas. Langit yang 7 dibanding luasnya kursi Allah seperti 7 lingkar cincin dibuang di padang pasir. Sementara luasnya kursi dibanding aras itu bagaikan selingkar cincin berada di tameng. Kalau gitu aras itu makhluk terbesar sebagai atap untuk makhluk-makhluk yang lain. Allah berada di atasnya. Tinggi naik tanpa menjamah. Dan semua makhluk berada di dalam jari Allah Ta'ala. Nah, bila kita sudah menyadari rububiyah Allah, lengkap dengan asma wa sifat,
Mau tidak mau kita digiring untuk tunduk kepada Allah dengan tauhid uluhiyah, penghambaannya makhluk semata hanya kepada siapa? Allah. Itu namanya mengakui kedudukan Allah. Lalu apa perwujudannya? 5. 1. Meyakini di hati tanpa ragu. Allah kayak begitu kok diragukan? Apa alasan diragukan? Kedua, diucapkan dengan masuk agama tauhid ini ikrar 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sekujur tubuh diwujudkan melaksanakan taat, maka wajib tahu syariat. Karena hukum asal ibadah haram kecuali ada ilmu. Nah, ilmu itu yang Allah turunkan. Yang Rasul jelaskan, para sahabat amalkan. Yang keempat, iman itu bisa naik-naikkan. Dengan Quran, iman naik. Kita tuliyat alai ayatuhu zadathu imana. Dibacakan ayatnya, imannya tambah. Yang kelima, iman bisa turun. Makanya jauhi dosa-dosa. Walaupun kecil, karena besar itu dari kecil. Bila sudah besar nanti menghancurkan. Penghancur terberat adalah syirikan. Resiko syirik apa? Gak diampuni dosa, amal gak diterima, apa yang dikerjakan dihancurkan, diputuskan neraka, gak ada penolong, haram surga. Ngeri kan? Dan dosa-dosa menyebabkan keluar dari Islam pun juga dijauhi. Sudah tahu syariat, paham, sengaja membantah, nggak mau mengakui, itu murtad. Serahkan pada penguasa, suruh tobat, tunggu 3 hari, nggak mau tobat, bunuh. Nanti bisa kekal di neraka. Itu diantara dosa penghancur pol. Selebih daripada itu berada pada masyiah Allah. Mungkin diampuni, mungkin dihukum. Bila dihukum tidak kekal. Iman dengan keimanannya, dosa dengan dosanya nanti akan ditimbang. Itu Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan kasih sayang. Lebih sayang daripada siapapun memanggil. Lebih sayang daripada anak dipanggil, oh sayangku. Allah lebih sayang lagi dari semuanya. Kenapa? Allah adalah Arhamur Rahim. Di antara yang punya sifat sayang, Allah yang paling sayang. Cara sayang Allah sesuai keagungannya, enggak sama dengan cara sayangnya makhluk. Kenapa makhluk menyayangi? Keterbatasan. Sehingga butuh disayangi. Maka menyayangi kepada yang memberikan kesayangan. Kenapa Allah menyayangi? Itu diantara nama yang jadi sifat. Allah punya hak berbuat yang kehendaki dan banyak hikmah makhluk yang butuh. Bila kamu butuh sayangnya Allah, ya kerjakan perbuatan yang Allah menetapkan itu perbuatan yang disayangi. Jangan melakukan perbuatan yang Allah menyatakan dimurkai. Makanya Allah itu adalah diantara yang sayang, yang paling sayang. Makanya ketika dipanggil ijabilah, istajibu lillahi wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabono panggilan Allah ketika memanggil kamu. Kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Apa diantara panggilan Allah? Panggilan cari ilmu syar'i, panggilan mengikuti jejak salafus saleh, panggilan untuk bertauhid, panggilan untuk menegakkan sholat, dipanggil dengan hayya alas sholat, panggilan untuk dakwah, panggilan untuk berbagai macam amal yang wajib-wajib jumlahnya banyak, semuanya dipanggil. Makanya ketika dipanggil hayya alas sholat, maka langsung tinggalkan dunia. Idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati fas au ila dzikrillah wa dzaru al baik. Dikumandangkan adzan Jumatan maka bergegas, artinya segera tinggalkan dunia dan bersiap, walaupun tidak dengan cara tergopoh-gopoh lari, tapi dunia segera diseleh nih lalu bersiap, sudah siap jalan dengan penuh tenang dan wibawa sehingga tidak terlambat.
Dan wajib tinggal jual beli semua kegiatan. Dan kerja menyebabkan jumatannya terhalang. Kerja dikala itu hukumnya haram. Kecuali kerjanya musafir. Kenapa? Memang diizinkan. Kecuali kerjanya rumah sakit. Karena orang sakit diizinkan. Kerjanya perempuan yang di rumah, memang dia tidak diwajibkan datang ke masjid. Kerjanya budak, kenapa? Boleh, karena budak juga tidak diwajibkan. Nah, kepada mereka yang diwajibkan, lalu ada penghalang, sehingga akhirnya tidak bisa Jumatan. Nah, kerja yang jadi penghalang itu haram. Itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kemudian ketika Allah memanggil ini untuk perkara yang penting, sehingga dikerjakan hasilnya besar, sekaligus pewaspadaan ketika tidak ditepati, resikonya dahsyat. Apa itu proyeknya? Idza laqitum, bila kalian berjumpa alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, zahfan. Apa zahfan? Tafsirannya cukup luas, dari beberapa yang sempat terbaca disimpulkan zahfan maknanya adalah berbondong-bondongnya musuh menyerang dengan barisan rapat. Apa zahfan? Berbondong-bondongnya musuh menyerang dengan barisan rapat. Ayo ditulis. Apa mana zahfan? Siap, tulis. Siap, sudah siap? Sudah siap belum? Zahfan artinya berbondong-bondongnya musuh menyerang dengan barisan rapat. Apa mana zahfan? Jawab. Berbondong-bondongnya musuh menyerang dengan barisan rapat. Ya tentunya dengan moncong senjata yang mengerikan. Yang dulu-dulu anak panah tombak yang siap menghujani. Mereka punya tameng-tameng yang rapat, sudah tidak bisa ditembus. Sehingga membuat yang melihat nyalinya ciut. Itu namanya zahfan. Nah, orang beriman menghadapi wong kafir dalam keadaan zahfan, fala tuwalluhumul adbar. Fala maka janganlah tuwalluhum, kamu hadapkan kepada mereka al adbar, badanmu bagian belakang. Jangan kamu hadapkan kepada musuh badanmu bagian belakang. Apa maknanya? Jangan kamu hadapkan kepada musuh badanmu bagian belakang. Apa maknanya? Lari tunggang langgang. Ya kan? Lari tunggang langgang. Jangan kamu hadapan. Perintah menghadapkan semisal fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli, apa maknanya fawalli? Hadapkan wajahmu ketika sholat ke Masjidil Haram. Di sini fala tuwalli berarti jangan kamu hadapkan kepada musuh badanmu bagian belakang. Artinya apa? Ketika berhadapan-hadapan melihat musuh dalam keadaan zahfan, berbondong-bondong, musuh menyerang dengan barisan rapat karena takut, kemudian apa? Lari terbirit-birit, sehingga tampak punggung ya, musuh disupi punggung ambil pergi. Namanya mundur berpaling. Itu tidak boleh itu. Apa enggak wedi? Apalagi jumlah kaum muslimin hanya sedikit. Untuk kasus perang Mu'tah, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Kisah pakar sejarah ini. Perang Mu'tah berapa pasukan kaum muslimin? 3.000. Berhadapan berapa? 200.000. Iya ngono gitu. 3.000 musuh 200.000.
Secara nyali membuat ciut enggak? Enggak oleh lari. Enggak boleh musuh disukui punggung, berbalik. Nah, enggak boleh. Hadapi. Gimana caranya supaya siap menghadapi? Paling-palingnya ya mati, mana lo ya? Di caranya, paling-palingnya ya mati. Emangnya lari dijamin hidup? Adakah lari dijamin hidup? Berhadapan musyrikah mati? Ya sudah, ya paling-paling mati. Hadapi saja. Paling-paling ya mati. Wong ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa punya jatah mati. Ini termasuk sebab jatah mati terbaik apa? Berpotensi syahid. Kenapa lari dari syahid? Makanya panglima perang Islam ketika menghadapi seperti itu, mereka ada rasa gentar mau mundur, nunggu kiriman. Apa kata sang panglima perang? Loh piye toh? Lah berangkatmu dari rumah itu tujuanmu apa? Tujuanmu kan duel. Kenapa sekarang sudah siap itu masalah lari? Aneh. Tujuanmu dari rumah itu duel, sekarang telah tiba saatnya. Karek maju. Kenapa kok lari? Jare luwe njaluk dimasakne dicepaki, wayah ditulang malah mulutnya diplester. Ora sita makan kalau begitu. Boten yo karek mangap ngene bahasa Jawa ning ngoten. Itulah yang akan menjadi sebab kekuatan dengan tidak lari. Itu apa? Diwaneni. Sekarang kita ambil contoh. Pantese kita sing gede-gede lek gelut karo kethek menang ndi kira-kira. Pantese. Kayak nggawa arit pisan, gelut karo kethek pantese menang ndi. Kita punya teori, kita punya alat, kita punya kerangka, punya senjata. Pantese menang ndi. Kethek iso nyekel arit, punya perangkap? Gak punya. Tapi lek kadang ketheke mana nih wonge ya malah wedi lho ngono ya. Maka walaupun cilik wanenono. Kenapa? Allah akan memberikan kekuatan. Apa kekuatannya? Berpotensi dikirimkan pasukan berlipat-lipat yang kita tidak tahu, musuh tahu. Yang kita tidak tahu dikirimi pasukan, tapi musuh tahu. Sehingga mentalnya musuh, kaum muslimin pasukannya lebih banyak daripada mereka. Bila mereka itu pasukannya 200.000, di pandangan mata mereka, kaum muslimin bisa 400.000. Tapi syaratnya apa? Ojo melayu, depono. Lah begitu. Dihadapi seperti itu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada ancaman. Waman yuwallihim, waman barang siapa yang yuwali menghadapkan him kepada orang kafir, duburahu, punggungnya bagian belakang. Jadi orang Islam yang menghadapkan kepada orang kafir, punggungnya bagian 8. Punggungnya bagian belakang. Apa maknanya? Kaum muslimin mundur lari dari medan peperangan. Ini ada ancaman. Apa ancamannya? Kita baca ada penggalan yaitu faqad ba'a bi ghadabin minallah. Ini ancamannya. Faqad maka sungguh, ini kita loncati sekilas. Kita baca ujung akhir. Temukan ayatnya. Faqad ba'a sungguh dia kembali bi ghadabin membawa murka minallah dari Allah, wa ma'wahu dan tempat kembalinya jahanam, neraka jahanam, wa bisal masir. Ini resiko umat Islam ketika berhadapan musuh, kemudian musuh disuguhi punggung, kemudian lari. Berarti khianat, melarikan diri dari kancah peperangan. Apa resikonya? Baba'u bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam
Wabi'sal masir. Ada berapa ancaman? 1, kembali membawa murka. 2, tempat kembalinya jahanam. 3, tempat kembali yang paling jelek. Ngeri ancamannya. Dosa besar kalau gitu, lari dari medan peperangan. Kemudian apakah memang meninggalkan medan perang nggak boleh sama sekali? Jawabnya ada perkecualian. Lari dari medan perang yang gimana yang diperbolehkan? Nah, di situ kita baca kembali ke baris bagian tengah. Illa mutaharifan li kitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Nah, lari yang jenis 2 macam ini boleh. Illa kecuali mutaharifan, orang yang berbelok li kitalin untuk siasat perang. Lari untuk berbelok sebagai siasat perang, bukan lari ngibrit minggat. Lari berbelok sebagai siasat perang. Itu boleh. Atau yang kedua, mutahayyizan, larinya untuk bergabung. Larinya untuk bergabung ila fi'atin, kepada pasukan yang lain. Itu boleh. Lari yang kedua, larinya bergabung kepada pasukan yang lain. Lalu apa contohnya? Larinya berbelok untuk siasat perang. Apa contohnya? Contohnya dalam perang Mu'tah, 3.000 musuh, 200.000 sekitar. Setiap duel itu letak pasukan dipindah-pindah. Semula di sayap kanan, ya hari kedua dipindah sayap kiri, semula yang depan dipindah ke belakang, sehingga musuh punya kesan selalu berhadapan dengan musuh baru. Kemudian dibikin siasat, di belakang sana ada pasukan yang punya tugas untuk menghambur-hamburkan debu. Cari pelapa korma dibikin madul-madul. Apa tujuannya? Biar ada kesan pasukan sedang datang bantuan. Dengan debu yang berhamburan. Itu tipuan. Akhirnya pasukan yang depan itu mundur. Apa mundurnya? Dan bikin siasat. Membuat kesan kepada musuh, biar nanti mengejar. Ketika mengejar, ada debu yang dihamburkan, nanti biar terperangkap. Mereka takut, wah mundur, kita kejar, kita nanti akan diperangkap. Akhirnya mereka pulang. Itu contoh mundur yang diperbolehkan. Sebagai apa itu? Siasat perang. Apabila tidak ada alasan mundurnya siasat perang untuk bergabung kepada pasukan yang lain, mundurnya karena khianat, takut mati, makanya resikonya dosa besar, yaitu kembali membawa murka dari Allah, tempat kembali jahanam, tempat kembali yang paling jelek. Makanya tadi sudah kita sampaikan motivasinya supaya tidak melarikan diri. Sekarang ancaman itu dilengkapi dengan hadis berikut. Waqala alaihi salatu wassalam ijtanibu asba'al mubiqat. Mubiqat bagaimana? Muhlikat, halaka, ahlaka, muhlik. Ijtanibu jauhi oleh kalian asba'a 7 perbuatan al-mubiqat, al-muhlikat yang bisa menghancurkan kebaikan. Kebaikan dunianya hancur, kebaikan akhiratnya hancur, dan disetorkan neraka. Itu muhlikat, bagaimana mubiqat. Kebaikan dunianya hancur, kebaikan akhiratnya hancur, setorkan neraka. Adapun kekal tidaknya, itu lihat kadarnya. Lihat kadarnya, itu lari didasari syirik atau lari semata orang punya keterbatasan. 7 itu apa? Nah, itu sudah kita bahas di kabair yang nomor 1, nomor 2. Karena 7 itu bisa mewakili 7 bab kan ya. Waktu itu sahabat menanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 itu? Apa nomor 1? Asyirku billah. Sudah kita bahas syirik.
Yang kedua, wasihru. Sudah kita pelajari pembahasan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsin lati haramullah fil haq, membunuh jiwa yang tidak ada alasan. Yang keempat, aklu riba, makan barang riba. Duit anakan, duit bank. Yang kelima, aklu mal yatim, makan harta anak-anak yatim. Yang keenam, nah ini, watawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari berkecamuknya perang. Musuh ketika zahfan, berbondong-bondong menyerang dengan barisan rapat. Nah, kaum muslimin ciut nyalinya, kemudian ngibrit pergi, khianat. Itu akan menjadi penghancur itu. Lalu yang ketujuh, wa qadful musanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh perempuan yang beriman yang baik-baik, yang enggak ada kerentak zina dengan tuduhan zina, semisal puasa dituduh zina oleh orang-orang munafik. Nah, yang menuduh itu termasuk amalannya menjadi hancur. Selesai materi yang kita baca, berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Atau sebab-sebab terjadinya peperangan. Nomor satu, sebab terjadinya peperangan. Titik dua, A, sudah tegak jihad besar. Itu sebab pertama terjadinya perang, sudah tegak jihad besar. Ya, nomor dua, keterlaluannya orang kafir dengan hendak memusnahkan. Yang kedua, keterlaluannya orang kafir hendak memusnahkan. Yang ketiga, kaum muslimin terpaksa harus hijrah. Itu yang ketiga, kaum muslimin terpaksa harus hijrah. Lalu yang keempat, sudah pergi masih dikejar, maka kaum muslimin membela diri. Itu yang keempat. Sudah pergi, kaum muslimin masih dikejar, maka mereka membela diri. Itu tadi sebab terjadinya perang. Ada berapa tadi? Minimal 4. Satu, sudah tegak jihad terbesar. Apa nomor dua? Keterlaluannya orang kafir hendak memusnahkan kaum muslimin. Apa nomor tiga? Kaum muslimin terpaksa hijrah. Apa nomor empat? Sudah hijrah masih dikejar, mereka membela diri. Minimal itu ada 4 sebab terjadinya perang. Ini butuh untuk dicatat, sehingga nanti orang tidak gampang apa-apa, dikit-dikit perang apa? Harus tahu dulu. Pertama apa tadi? Sudah tegak jihad terbesar. Apa jihad terbesar? Ilmu, amal, dakwah, sabar, istiqomah. Itu jihad terbesar. Ilmu, amal, dakwah, sabar, istiqomah. Selama 13 tahun yang dikerjakan Nabi ini, ilmu, amal, dakwah, sabar, istiqomah. Itu yang dikerjakan Nabi, itu jihad terbesar. Yang kedua, ketika ini dikerjakan kaum muslimin sampai teluas tahun, ternyata wong kafir kenemenan, kaum muslimin tidak dimusnahkan sampai Nabi dikepung mau dibunuh rame-rame. Ini keterlaluannya orang kafir. Yang ketiga, terpaksa kaum muslimin hijrah. Kenapa? Gak mampu menghadapi mereka dan akan dimusnahkan. Yang keempat,
sudah hijrah masih dikejar, maka kaum muslimin membela diri. Nah, itu sebabnya peperangan. Ini kira-kira keadaan kita di Indonesia 4 ini sudah dialami belum? Belum. Makanya aja bentar-bentar perang, bentar-bentar perang. Terus perang ngadepi apa? Perang Coro yang karwane loh ya. Perang melawan Coro, perang melawan Tumo, gitu loh ya. Perang melawan tinggi ya, biar kelas tinggi. Silakan itu perang boleh nggak apa-apa ya. Serbu tingginya biar habis ya. Jadi kerek tinggi bro. Itu boleh perang, itu nyatakan perang itu nggak apa-apa ya. Mereng kebodohan oke, mereng kesirikan oke, mereng kebitaan oke. Artinya dakwah. Nah, kita belum mendapatkan kondisi itu, maka yang kita kerjakan adalah jihad terbesar. Ilmu, amal, dakwah, sabar, dan istiqomah, membangun peradaban lewat ilmu. Apakah ada potensi kita kayak begini, mau didolimi, mau dimusnahkan? Kayaknya enggak ada. Aman kita berilmu, beramal, berdakwah. Ya kan? Kalau begitu ya kita enggak usah mikir hijrah, kecuali hijrah meninggalkan bodoh ke ilmu, syirik ke tauhid, bid'ah ke sunnah, maksiat ke taat, dari malas ke semangat. Nah, ini hijrah yang ini terus. Hijrah yang itu terus. Yang itu punya fungsi hijrah yang itu. Itu tadi tentang sebab terjadinya peperangan. Itu tadi rangkuman yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Selamanya pejuang kaum muslimin lebih sedikit daripada pejuang kekafiran. Nomor 2. Selamanya pejuang kaum muslimin lebih sedikit daripada pejuang kekafiran. Itu selamanya. Pejuang kaum muslimin itu lebih sedikit daripada pejuang kekafiran. Kenapa? Ya ayatnya jelas. Qalil lamma yu'minun qalil lamma yatadzakarun wa katsirum minhum musyrikun wa katsirum minhum la yashkurun. Kan begitu kan? Kata sedikit itu gandengane orang-orang yang baik itu sedikit. Sampai perang Badar ya 300 menghadapi 1000. Perang Uhud 700 menghadapi 3000. Ketika dikepung di Madinah, pengepungnya saja sudah lebih banyak daripada penduduk jumlah Madinah total. Sampai anak-anak, perempuan, orang-orang jumbo. Pasukannya kecil. Apalagi perang Mu'tah, 3000 menghadapi berapa? 200.000. Nah itu, perang Hunain itu kaum muslimin kan 12.000 menghadapi 4.000. Itu kan cuma menghadapi sisa-sisa wong ngengkel wae. Sebatas menghadapi apa? Sisa-sisa wong ngengkel wae. Sekaligus untuk menguji kaum muslimin. Untuk menguji kaum muslimin. Supaya tidak membanggakan jumlah banyak. Itu tadi nomor 2. Selamanya pejuang kaum muslimin lebih sedikit daripada orang kafir. Nomor 3. Bila sudah di medan perang, kaum muslimin pantang mundur. Bila sudah ada di medan perang, kaum muslimin pantang mundur. Kecuali ada toleransi. Bila sudah di medan perang, kaum muslimin pantang mundur. Kecuali ada toleransi. Itu tadi pelajaran ketiga. Bila sudah ada di medan perang, kaum muslimin pantang mundur. Kecuali ada toleransi. Apa tadi toleransinya? Mundur berbelok bikin siasat. Apa mundur yang lain? Bergabung dengan pasukan yang lainnya. Nah begitu tuh siasat itu.
Atau mungkin ada pengecualian lain yang belum kita sebutkan di sini, memang itu ada pengecualian, nggak mengapa. Terakhir yang keempat, resiko mundur dari medan perang tanpa udzur syar'i, resiko mundur dari medan perang tanpa alasan syar'i. Apa resikonya? 1. Dimurkai. 2. Disetor ke jahanam. 3. Dijamin mendapatkan tempat terjelek. Itu resikonya. Resikonya 3. 1. Dapat hadiah murka dari Allah. Apa hadiahnya? Murka dari Allah. Nomor 2. Setor ke jahanam. Nomor 3. Dijamin dapat tempat yang paling jelek. Itu resiko mundur dari peperangan tanpa alasan syar'i. Demikian poin ke-11 yang kita kaji malam hari ini dari macam dosa besar. Insyaallah untuk poin berikutnya kita kaji waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Bila mimpi dewasa menyebabkan mandi, itu sudah dipahami ya. Bila mimpi dewasa menyebabkan mandi, sing paham ya paham, ora paham rungokne wae. Sing paham pahamo, sing ora paham belajar. Ini supaya enggak terlalu lugu kayak tulisannya. Tulisannya diwaca rada lugu. Tapi kan bahasa yang lain. Bila mimpi menyebabkan harus mandi junub. Itu mimpi baik atau mimpi buruk? Gila jawab. Mimpi baik atau mimpi buruk? Ya tinggal di dalam bentuk mimpinya seperti apa. Bila bentuk mimpinya adalah mimpi sudah sadar dewasa, lalu sudah ada keinginan nikah, dan ternyata nikah di dalam mimpi, akhirnya melakukan perbuatan pribadi di dalam mimpi. Begitu bangun, basah. Nanti harus mandi. Itu mimpi baik. Karo sopo? Sudah ada definisinya. Dongo wae. Ya Allah, apabila ini memang darimu, tolong teruskan. Nah begitu ya. Tapi mondok aro rabi, ora apa-apa lah ya. Rumah kos muga-muga akeh iki wonten ngene. Wani ora mondok karo rumah kos. Itu baik. Tapi bila yang menyebabkan mimpi itu adalah karena perbuatan asusila, ya nggak usah diperinci asusila lah ya. Perbuatan asusila, itu mimpi jelek. Mimpi apa? Mimpi jelek. Itu diperinci saja itu. Bila mimpinya menyebabkan mandi itu adalah romoso gede, siap menikah, akhirnya berbincang dengan teman, aku golekno, ternyata dapat, dipertemukan mau, kemudian diakadkan, kemudian berbulan madu, umpamanya seperti itu. Akhirnya mimpi apa? Mimpi basah. Oh, itu termasuk mimpi bagus. Secara rasa ada kesukaan, secara praktek prosedurnya itu bagus. Itu namanya mimpi apa? Bagus. Tapi apabila menyebabkan mandi itu ternyata perbuatannya asusila, namanya itu mimpinya mimpi apa? Mimpi jelek. Allah Allah. Apalagi yang lain. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.